Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Gimana kabar kalian hari ini Re? Aku doakan kalian sehat selalu ya. Dan semoga kalian mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjemput rezeki. Oke, kisah kita kali ini itu dibagikan oleh Via. Halo Via, thank you ya sudah ngirim cerita kamu. Via menceritakan pengalamannya saat dia awal mula menikah dengan Arman. Di 3 bulan pertama pernikahannya dia sering mengalami teror yang sangat mengganggu kehidupannya. Sebenarnya teror seperti apa sih yang membuat Via itu sangat khawatir banget? Langsung aja ya kita ke ceritanya. Via seorang cewek umur 28 tahun yang lebih khawatir dia nggak nikah-nikah daripada dia belum kerja. Ya secara si Via ini itu berasal dari keluarga yang cukup mampu ya. Dan melihat hal itu ayahnya mengenalkannya dengan seorang cowok bernama Arman. Arman ini seorang cowok yang sudah dibilang mapan banget dan dia duda belum memiliki anak. Dari awal berkenalan sampai pesta pernikahan sudah berlangsung, segalanya berjalan dengan lancar. Dia pindah ke rumah Arman dan dia bahagia banget karena rumah Arman ternyata juga gede banget. Di sisi lain dia juga masih merasa agak sedikit canggung ya, karena di rumah Arman itu masih menyimpan sisa-sisa kenangan dari mantan istrinya Arman. Tapi hal itu nggak terlalu berpengaruh ya pada kehidupannya, ya semuanya udah diberesin, jadi kayak foto, terus make up atau baju-bajunya mantan istrinya Arman itu sudah diberesin dan udah nggak jadi masalah. Tapi beberapa hari setelah pindah dari rumah itu dan semuanya udah diberesin, hal inilah yang terjadi pada Via. Pada suatu hari dia mendapatkan teror yang ya menurut Via itu masih easy aja ya, itu nggak terlalu dipikirin. Dia cuma dapat DM dari nomor-nomor nggak dikenal, dari akun-akun nggak dikenal di sosial medianya yang bilang kalau si Via itu pelakor lah, kamu perebut suami orang, gara-gara kamu keluargaku jadi hancur, dan bahkan dia juga pernah mau disantet juga katanya. Ya tapi itu karena cuma dari DM-an sosmed aja, itu bukan masalah. Yang lebih kerasa masalah lagi itu malah dia sering mendapatkan telepon miss call dari nomor yang nggak dikenal, dan itu banyak banget, nomornya random, nggak cuman di pagi hari aja, tapi malam hari di tengah malam dia juga sering ngedapetin hal itu. Seingatku 3 tahun lalu itu WhatsApp masih belum ada fitur buat mengheningkan nomor tidak dikenal ya, jadi ya ngeganggu banget kan kalau tengah malam dia itu harus melihat HP-nya bangun dan ternyata nomornya nggak dikenal, waktu diangkat juga diem aja. Niatnya sih dia pengen matiin ya nomor itu kalau malam, HP-nya dimatiin gitu maksudnya. Tapi kan si Arman ini itu sering dapet shift malam. Dia kan khawatir kalau Mas Arman malam-malam telepon gimana, atau mungkin dia dapet telepon dari keluarganya ngabarin hal penting, kalau HP-ku aku matiin kan juga akhirnya ngerepotin juga. Udah ngalamin teror lewat sosmednya, dia juga ngalamin teror dari lingkungan rumah tangganya, dari lingkungan tetangganya. Dia sering diomongin sama tetangganya itu kalau dia itu pelakor, perebut suami orang gitu. Jadi pernah suatu ketika si Via itu barusan pulang dari gitu ya, beli kebutuhan seharian gitu. Dia lewat di depan rumah tetangganya dan tetangganya itu lagi ngumpul. Ya sebagai seorang tetangga yang baik, apalagi si Via itu penduduk baru gitu ya, dia nyapa, monggo gitu ya. Ya mereka waktu Via lewat itu cuma senyum gitu, tapi nggak lama setelah si Via lewat, tetangganya itu pada bisik-bisik. Itu loh katanya dia nikah sama Mas Arman itu hasil dia ngerebut suami orang. Ya benar, aku juga dengar dia itu pelakor kayak gitu. Ya kuping si Via panas ya, tapi dia nggak terlalu menghiraukan hal itu. Alah, gosip aja, paling juga 1 bulan udah hilang gitu kan. Sampai saat itu Via masih belum cerita ke Arman. Arman belum tahu apa yang dialamin sama Via karena
ya dia masih bisa handle, ngapain malah nambahin pikirannya Mas Arman gitu kan. Tapi suatu siang saat dia pulang dari toko kelontong, di depan rumahnya dia nemuin sebuah box yang isinya kardus dan di dalamnya itu ada burung merpati yang udah kepenggal kepalanya. Dia lebih takut lagi setelah lihat tembok di rumahnya ada tulisan gede banget, pelakor. Untungnya itu masih dari kapur ya, jadi bisa dicuci. Dia masih belum cerita ke Arman, tapi setelah dia masuk ke dalam rumahnya, dia lebih kaget lagi karena beberapa perabotan rumah itu udah banyak yang dipindahin, ada yang diacak-acak juga gitu. Jadi kayak sengaja nunjukin gitu loh, bahwa pelakunya ini barusan masuk di rumah. Disitulah dia mulai cerita ke Arman, Mas, selama ini itu aku udah ngalamin teror A, B, C, D. Arman diceritain kayak gitu, ekspresinya biasa aja gitu loh. Tapi dari tatapannya si Arman, Via tuh tahu Arman ini tahu sesuatu tapi masih belum bilang gitu loh ke Via. Arman cuman pesen aja, ya udah nanti kalau Mas lagi masuk malam, kamu aku anterin ke rumahnya ibu gimana, biar kamu nggak di rumah sendiri. Via nggak mau, nggak lah Mas, nggak usah, nggak apa, aku di rumah aja. Tapi pas malamnya, Via ngalamin teror lagi, dimana lampu rumahnya tiba-tiba mati di jam 12 malam. Ya masih memberanikan diri, Via nyalain lagi itu ya. Udah nyala kan, tapi nggak lama lampunya mati lagi. Via panik dong. Akhirnya dia nelpon Arman suruh pulang, dan si Arman juga bilang udah tenang, aku sebentar lagi pulang ya Mas, aku telepon polisi ya. Anehnya Arman itu ngelarang gitu loh, jangan, nggak usah telepon polisi dulu, kita itu nggak punya bukti. Terus kalau kita mau laporin, apa yang kita laporin? Kan nanti jadinya fitnah. Akhirnya Arman mutusin buat masang CCTV. Alasannya kalau kita bisa tahu pelakunya, kita baru bisa lapor polisi. Ya, bagus ya, salah satu solusi juga. Setelah CCTV terpasang, baru tuh kelihatan siapa pelaku sebenarnya. Yap, pasti di awal kalian udah bisa tebak kalau pelakunya itu mantan istri Arman. Si Dita. God. Jadi Dita kelihatan masuk ke rumah Arman, dia acak-acak semua perabotan, kursi-kursi dibanting-banting gitu ya. Kelihatan banget kalau Dita itu melakukan itu dengan penuh amarah gitu. Ya si Via akhirnya minta kejelasan dong ke Arman. FYI ya Rek, selama ini Via itu sama sekali nggak pernah nanyain soal mantannya si Arman gitu. Jadi dia sama sekali nggak pernah maksa si Arman buat cerita gimana mereka bisa berpisah, gimana awalnya keluarganya bisa retak. Via itu nunggu si Arman mau cerita sendiri. Jadi si Dita itu selingkuh dan ketahuan sama Arman. Akhirnya Arman memutuskan untuk bercerai sama Dita. Dita awalnya nggak mau karena ya Dita itu nggak kerja gitu, jadi Dita masih butuh nafkah dari suaminya karena ya dia masih belum punya anak. Jadi kan Arman nggak punya tanggungan buat ngebiayain kehidupannya dia kan. Tapi alasan kenapa Dita akhirnya meneror keluarganya si Via ini masih mungkin ya, mungkin Dita itu merasa marah, merasa iri karena setelah diceraikan oleh Arman, ternyata itu Dita ditinggal juga sama selingkuhannya. Ketahuan kan kalau selama ini selingkuhan Dita itu ngedeketin Dita cuman butuh uangnya Dita, ya tipe-tipe cowok mukundul lah. Setelah mendengar semua cerita dari Arman, bukannya melaporkan si Dita ke polisi, Via lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara baik-baik aja. Karena Via masih merasa kasihan gitu loh sama Dita. Masa juga karena masalah iri harus sampai lapor ke polisi. Toh ini juga tidak sampai mengancam jiwanya Via gitu. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk nyamperin Dita di rumahnya. Pertengkaran sama sekali nggak bisa dihindarin karena di awal Dita itu sama sekali nggak mau ngaku kalau dia itu pelakunya. Tapi setelah CCTV buktinya dikasih lihat ke Dita, akhirnya dia mau ngaku dengan marah-marah. Dita ngomong kalau gara-gara dicerain sama Arman, kehidupannya itu jadi berantakan. Dia susah nyari kerja dan dia sama sekali nggak bisa ngurus kehidupannya karena nggak ada uang. Mendengar alasan kenapa Dita melakukan semua teror itu karena masalah finansial, Via yang ngerasa dia itu juga perempuan dan dia masih punya hati nurani,
akhirnya nanya ke Dita, terus Mbak maunya gimana supaya Mbak itu mau stop neror-neror kami? Tahu nggak syarat Dita yang dia omongin ke mereka itu apa? Lucu banget dan nggak masuk akal banget. Dita bilang kalau aku bakalan stop neror kalian setelah kalian punya anak. Sebelum itu kamu harus menghidupi aku juga, Arman. Jadi sebagian gajinya disisihkan juga buat Dita gitu loh. Ya biar masalahnya itu nggak terlalu panjang, akhirnya Via menyetujui hal itu. Dan setelah 3 tahun berjalan dari kejadian itu, memang nggak ada teror yang terjadi. Pokoknya uang bulanannya Dita itu nggak telat gitu. Dan alhamdulillahnya saat ini Via sudah hamil 8 bulan. Aku doain kehamilan kamu berjalan dengan lancar ya. Lahirannya juga baik-baik aja, anaknya juga sehat ya. Amin. Oke, Rek. Itu tadi kisah yang dibagikan oleh Via yang menurut aku nggak semua cewek bisa handle hal itu ya. Ya gimana, udah mantan istri tapi masih nuntut minta dinafkain itu loh. Gimana ceritanya gitu loh. Yang salah siapa? Tapi nyalahin siapa? Oke, buat kalian yang pernah mengalami kejadian yang mungkin mirip sama atau hampir mirip, bolehlah kirim-kirim ke Gali Cerita ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, thank you ya, sudah nemenin Gali Cerita sampai saat ini. Buat kalian juga yang suka tentang konten ini dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Buat supportnya, jangan lupa like sama komen. See you on the next video, bye!